Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, yakni umat Islam, umat yang adil dan pilihan. Jadi wasata, walaupun literal translationnya wasat itu maknanya pertengahan, tapi dalam ilmu tafsir wasata diartikan dengan adil dan pilihan. Agama kamu agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul, yakni Nabi Muhammad, menjadi saksi atas perbuatan kamu. Wasitiyah diambil dari kata wasat yang mengandungi makna pertengahan, sederhana, adil dan pilihan. Jadi wasitiyah umat Muhammad mengandungi makna karena hanya merekalah umat yang berada di atas kebenaran atau al-haq. Kebenaran yang terdapat pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih menyeluruh dan sempurna jika dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Malahan lebih daripada itu, mereka dijadikan kayu pengukur. Mereka dijadikan kayu pengukur di antara para rasul dan umat-umat mereka. Ini sebagaimana firman Allah di dalam ayat di atas, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan mereka. Jadi maksud ayat, umat Muhammad dijadikan umat yang adil dan pilihan karena mereka akan menjadi saksi atas perbuatan orang yang menyimpang dari kebenaran di dunia dan di akhirat. Bagus Ustaz, ulang sekali lagi penjelasan Ustaz sebulan setengah yang lalu. Hadirin dan hadirat, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kamu umat pertengahan. Pertengahan dengan makna apa tadi? Adil atau pilihan. Apa makna adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pilihan maknanya yang terbaik. Itu dijelaskan oleh ayat 110 Ali Imran tadi. Kuntum khaira ummatin. Kamu adalah umat yang terbaik. Itu dia. Umat adil pula, umat yang pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sebagaimana mereka letakkan Nabi Isa pada tempatnya. Anak Tuhan bukan, anak zina juga bukan. Betul tak? Kemudian apa kata Allah? Setelah menyebut umat Muhammad, umat pilihan, umat yang adil, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu umat Islam menjadi saksi ke atas seluruh manusia. Masih ingat barangkali sebulan setengah yang lalu Ustaz ada jelaskan, ketika ayat ini dibaca oleh Nabi, lalu Nabi explain. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan tanya kepada Nabi Nuh. Kepada siapa? Firman Allah, ya Nuh, hal ballaghta risalati? Sudah engkau sampaikan ke pesan atau risalahku kepada umatmu? Nabi Nuh jawab, na'am, qad ballaghtu. Benar, aku telah pun sampaikan. Kemudian Allah berpaling ke arah kaumnya. Wahai kaum Nabi Nuh, hal ballaghakum? Apakah dia, Nuh, telah sampaikan kepadamu? Hadirin dan hadirat,
Allah bila bertanya bukan bermakna Allah tak tahu jawabannya. Pertanyaan ini ada pengajaran. Kaum menjawab, ma ja'ana nadhirun ahadum minan nadhir, ma ja'ana ahadun min nadhirin wala bashir. Kaum Nabi Nuh jawab, ya Rab, tak ada satu orang pun yang pernah datang memberi kami peringatan dan menyampaikan berita gembira. Allah tahu tak mereka bohong? Tahu. Tapi begitulah keadilan Allah. Allah tanya. Kemudian setelah mendapat jawaban tersebut, kononnya Nuh tidak pernah menyampaikan pada mereka. Allah tanya balik Nuh, ya Nuh, siapa yang engkau mau aku panggil untuk jadi saksi bagi pihak kamu? Siapa? Nuh langsung jawab, Muhammad dan umatnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala panggil Nabi Muhammad dan umat. Betul tak Nabi Nuh telah menyampaikan risalahku kepada kaumnya? Nabi Muhammad dan umatnya menjawab, benar ya Rab. Komen ulama hadis, macam mana Nabi Muhammad dan umatnya boleh menjadi saksi ke atas Nabi Nuh, sebab mereka punya jarak 5,000, 6,000 tahun. Nuh Ibrahim 1,000 tahun, Ibrahim Musa 1,000 tahun, Musa Isa 1,800 tahun, Isa Nabi Muhammad 600 tahun. Bayangkan 5,000, 6,000 tahun. Macam mana Nabi Muhammad dan umat boleh menjadi saksi bahawa Nabi Nuh memang telah menyampaikan? Komen ulama hadis, bukankah semua itu tertera dalam Al-Quranul Karim? Malah salah satu surah dalam Al-Quran bernama surah Nuh yang menceritakan bahawa Nuh berdakwah 650 tahun siang dan malam menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Kemudian umatnya yang beriman hanya 83 orang. Kemudian Allah murka atas permintaan Nabi Nuh agar dibinasakan. Lalu Allah ceritakan supaya Nabi Nuh membina satu bahtera. Kemudian Allah banjirkan seluruh permukaan bumi, yang selamat hanya yang ada dalam bahtera. Isteri Nabi Nuh dan anaknya yang bernama Kan'an durhaka. Betul tak semua itu ada dalam Al-Quran? Hadirin dan hadirat, membuat kita yakin walaupun kita tidak menyaksikan, tapi semua yang ada dalam Quran adalah benar belaka. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Segala kisah dalam Quran tidak ada yang boleh diragukan. Oleh sebab itu kita memberi saksi dengan begitu yakin. Itu sebabnya hadirin dan hadirat, asyhadu yang kita selalu artikan aku naik saksi. Apa makna asyhadu? Aku naik saksi. Apa makna aku naik saksi? Nah, lebih mudah kalau ditanya apa makna aku naik taksi. Tidak naik komuter, LRT, tidak masuk naik lori, tidak naik bus, naik taksi. Nah, satu di antara makna dari 5 makna asyhadu, a'lamu, aku benar-benar tahu. Itu sebabnya A yang melihat di beranda rumahnya aksiden antara motor dengan kereta dari awal hingga akhir, dia tahu peristiwa itu. Lalu dia diminta untuk jadi saksi di depan mahkamah. Dia cakap apa yang dia tahu. Betul tak itu adalah saksi sebenar? Apabila dia berani menjadi saksi di depan mahkamah dengan sesuatu yang dia tidak tahu, betul tak itu saksi palsu? Oleh sebab itu, bila sebut saksi saja mesti ada unsur ilmu. Oleh sebab itu, layak tak Nabi Muhammad dan umatnya yang ada Al-Quran menjadi saksi terhadap Nabi Nuh walaupun dia tidak semasa dengan Nabi Nuh? Yes. Itu sebabnya kita belajar Quran, sebab kita dapat ilmu yang pasti. Dapat faham maksudnya? Begitu Nabi Muhammad dan umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan menjadi saksi kebenaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Amin ya rabbal alamin.